Pernah nggak sih kamu ngerasa aneh ngeliat orang-orang di sekitar kamu bisa sampai histeris gara-gara sebuah pertandingan? Sementara kamu, ya biasa aja nggak ngerasain apa-apa. Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian kok. Dan ternyata, ini tuh bukan soal semangat. Ini semua ada hubungannya sama cara kerja otak kita. Coba deh bayangin situasinya. Final Piala Dunia. Teman-teman kamu pada loncat-loncat, teriak-teriak, bahkan ada yang nangis. Terus kamu mungkin malah lebih fokus sama cemilan yang ada di meja. Kesenjangan emosi ini tuh beneran nyata. Jadi, apa sih sebenarnya yang bikin kamu beda sama mereka? Dan jawabannya ternyata bukan soal passion atau loyalitas. Kita bakal nyelam lebih dalam nih, ke sirkuit otak, ke hormon, bahkan sampai ke genetika kamu buat ngungkap misteri ini. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita harus ngerti dasarnya dulu nih. Manusia itu kan makhluk suku. Selama ribuan tahun, jadi bagian dari sebuah kelompok itu jadi kunci buat bertahan hidup. Nah, olahraga modern, anggap aja itu kayak arena pertarungan suku zaman sekarang. Gini deh, di Amerika aja sekitar 60% populasinya itu ngaku sebagai fans berat olahraga. Angka ini nunjukin betapa gedenya fenomena ini. Jadi kalau kamu nggak termasuk di dalamnya, ya kamu emang minoritas. Dan ini bukan sekedar hobi loh, ini udah jadi fenomena budaya yang gede banget. Nah, di balik ikatan ini ada biang keladinya, hormon yang namanya oksitosin. Hormon yang sama persis kayak yang keluar waktu seorang ibu bonding sama bayinya. Iya, beneran. Waktu seorang fans nonton timnya, otak mereka itu bener-bener nganggep para atlet itu kayak keluarga sendiri. Itulah kekuatan kimia di balik teriakan, "Kita menang!" Jadi intinya gini, orang yang nggak begitu peduli sama olahraga tuh seringnya punya insting kesukuan yang lebih kalem. Identitas mereka tuh nggak nempel banget ke sebuah grup. Mereka nggak otomatis mikir, oh tim lawan itu musuh. Dan mereka nggak ngerasa harus jadi bagian dari keramaian buat ngerasa utuh. Tapi, ini nggak cuma soal rasa kekeluargaan aja loh. Ada permainan lain yang jauh lebih bikin nagih, yang terjadi di dalam kepala para fans. Dan pemeran utamanya, satu molekul super kuat, dopamin. Kenapa sih mesin slot itu bikin ketagihan banget? Jawabannya, ketidakpastian. Kamu nggak pernah tahu kapan bakal menang, dan rasa penasaran itulah yang bikin otak nagih buat main lagi. Nah, olahraga itu persis kayak gitu cara kerjanya. Tiap operan, tiap tendangan yang hampir gol, itu kayak sekali putaran mesin slot buat otak para fans. Ini tuh siklus candu yang kuat banget loh. Hasil scan otak nunjukin kalau nonton pertandingan itu ngaktifin bagian otak yang sama persis kayak waktu kita lagi judi. Ketidakpastian hasil akhirnya itu yang bikin dopamin terus-terusan ngalir dan akhirnya nyiptain kecanduan perilaku yang nyata. Nah, ini nih bagian yang paling gokil. Riset nunjukin kalau rasa cuek kamu sama olahraga itu bisa jadi udah tertulis di DNA kamu. Sistem dopamin kamu mungkin emang dari sananya ndak disettle buat heboh sama hal-hal kayak gini. Jadi ini bukan pilihan, tapi ya bawaan lahir. Oke, kita lanjut lagi. Ada lapisan psikologis lain yang main di sini. Identitas. Buat seorang fans sejati, harga diri mereka itu bisa naik turun barengan sama performa tim kesayangannya. Coba deh perhatiin baik-baik. Kalau timnya menang, fans bakal bilang, "Kita menang." Secara psikologis, ini namanya basking in reflected glory, atau ya numpang tenar lah. Kemenangan tim itu rasanya kayak kemenangan pribadi, seolah-olah mereka juga ikut nyetak golnya. Tapi, gimana kalau timnya kalah? Tiba-tiba, kata gantinya langsung berubah jadi mereka. Mereka mainnya jelek banget. Ini tuh semacam mekanisme pertahanan diri buat ngelindungin ego dari rasa gagal. Nah, sebaliknya, orang-orang yang nggak ngikutin olahraga itu, harga dirinya cenderung lebih stabil. Rasa bangga atau pencapaian mereka datangnya dari dalam, dari kerjaan, hobi, atau hubungan mereka sendiri. Bukan dari hasil pertandingan yang sama sekali nggak bisa mereka kontrol. Terus, kalau para non-fans ini nggak dapat luapan emosi dari olahraga, energinya lari kemana dong? Jawabannya simpel banget. Energi emosional mereka itu dialokasiin ke tempat lain. Gini deh, setiap orang itu kan punya jatah empati yang terbatas ya. Nah, non-fans ini sering banget nyalurin jatah itu ke hal-hal lain. Bisa ke seni, musik, hubungan personal, atau mungkin isu-isu sosial.
Disitulah mereka nemuin arti dan koneksi emosional. Ini nih perbedaan mendasar banget soal cara nyari makna. Fans itu berinvestasi di hubungan parasosial, semacam hubungan sepihak sama timnya. Sementara non-fans, mereka cenderung ngabisin energi buat hal-hal yang ada timbal baliknya, di mana mereka jadi peserta aktif, bukan cuma penonton. Pada akhirnya, ini semua bukan soal mana yang lebih benar atau lebih bagus. Ini cuma dua strategi yang beda, dan dua-duanya sama-sama valid buat nemuin makna di hidup kita. Buat jutaan orang, cerita di dunia olahraga itu cerminan dari drama kehidupan itu sendiri. Ada kisah perjuangan, kebangkitan, dan kemenangan. Jadi penonton itu cara mereka buat ngerasain bagian dari drama besar umat manusia. Sementara buat yang lain, makna itu ditemuin lewat keterlibatan langsung. Nulis buku, belajar skill baru, atau ngebangun hubungan yang kuat. Mereka nggak cuma nonton drama, tapi mereka sibuk jadi pemeran utama di drama mereka sendiri. Jadi, intinya apa? Kalau kamu nggak peduli sama sekali soal olahraga, kamu tuh nggak aneh. Kamu nggak rusak, nggak juga ngebosenin. Sistem di otak kamu, insting kelompok kamu, sama alokasi empati kamu itu cuma di style beda aja. Dan itu normal banget. Jadi, lain kali ada yang nanya, kamu nonton pertandingan semalam apa enggak? Ingat ini ya, kamu bukan aneh atau kuper. Kamu cuma lagi mainin permainan yang beda. Permainan di mana kamu sendiri yang jadi bintang utamanya. Nah, pertanyaannya sekarang, permainan apa yang lagi kamu mainin?